Halo semuanya, perkenalkan saya Nisar Valeriana dan dalam video ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam mengenai salah satu platform DeFi yang paling populer di dunia ini, yaitu Aave. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian DeFi dan apa itu Aave, bagaimana cara kerjanya, fitur-fitur intinya, use case dari white paper, kelebihan risiko, dan contoh penggunaannya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke apa sih apa itu DeFi? Nah, jadi DeFi atau Decentralized Finance adalah ekosistem keuangan yang berjalan di atas blockchain, di mana semua layanan seperti meminjam uang, meminjamkan uang, mendapatkan bunga, sampai investasi dilakukan tanpa perantaran bank, perusahaan, atau lembaga keuangan tradisional. Dalam DeFi, semua proses dikendalikan oleh smart contract, yaitu kode otomatis yang menjalankan aturan tanpa bisa diubah sembarangan. Yang dimana ini membuat layanan DeFi lebih transparan, dapat diverifikasi, lebih cepat, biayanya juga lebih rendah, dan dapat diakses siapa saja di seluruh dunia. Contoh layanan DeFi ini termasuk lending borrowing, DEX, staking, yield farming, stablecoin, dan governance. Nah, DeFi berada pada kategori lending dan borrowing, yaitu layanan meminjamkan aset kripto secara terdesentralisasi. Jadi langsung aja, apa sih EVI? EVI ini adalah platform DeFi yang memungkinkan kita menyimpan aset kripto untuk mendapatkan bunga atau meminjam aset kripto dengan jaminan. EVI awalnya bernama Edgeland pada tahun 2017, kemudian berevolusi menjadi EVI dengan sistem liquidity pool. Nah, EVI ini sangat populer dikarenakan memiliki total aset yang sangat besar, yang dimana dia miliar dolar dalam TVL. Dia juga menawarkan banyak jenis aset, bunganya fleksibel, risiko likuidasinya juga jelas, dan komunitas pengembangan yang aktif. Hiba ini berjalan di beberapa blockchain berbeda seperti Ethereum, Polygon, Avalanche, Optimism, dan Arbitrum. Nah, terus gimana sih cara kerja dari IVA ini? IVA ini bekerja dengan konsep yang sebenarnya sangat sederhana untuk memudahkan kita memahaminya. Jadi bayangin aja EVA ini seperti bank digital otomatis, tapi tanpa pegawai dan tanpa kantor. Semuanya dijalankan oleh smart contract, yang dimana ini ada tiga proses utama. Yang pertama, orang yang menyimpan asetnya, lalu orang yang meminjam aset, dan sistem yang mengatur semuanya otomatis. Jadi mari kita bahas perlahan dari cara kerja EVA ini. Yang pertama, gue bakal ke liquidity pool atau di mana itu tempat kumpulnya dana. Di EVI, semua dana ini tidak diberikan secara langsung dari orang ke orang. Sebaliknya, dana dikumpulkan dalam sebuah kolam besar bernama liquidity pool. Jadi orang yang ingin mendapatkan bunga akan menyetorkan aset kripto ke dalam pool itu. Sebagai balasannya, mereka mendapatkan bunga otomatis. Dana yang terkumpul inilah nanti yang digunakan oleh peminjam. Mirip seperti kita menaruh uang di tabungan, lalu bank meminjamkan uang itu ke orang lain. Bedanya, di EVA ini tidak ada banknya. Terus juga tidak ada pegawai, tidak ada birokrasi, dan semuanya otomatis lewat smart contract. Lalu yang kedua, borrowing, yaitu meminjam aset dengan jaminan. Setelah ada dana di liquidity pool, barulah orang bisa meminjam. Tapi, meminjam di AV ini wajib pakai jaminan atau kolateral. Misalnya, kamu punya ETH, kamu ingin meminjam USDT, maka kamu mengunci ETH atau ETH sebagai jaminan. Kenapa sih harus pakai jaminan? Karena di DeFi-nya tidak ada identitas, KTP, atau analisis kredit seperti bank. Maka, jaminan menjadi cara paling aman agar sistem ini tetap stabil. Jadi jika nilai jaminan turun terlalu banyak, EVI akan melakukan likuidasi otomatis. Artinya, sebagian jaminan dijual supaya pinjaman tetap aman. Lalu yang ketiga, sistem bunganya ini dinamis. Bunga berubah sesuai kondisi pasar. EVI memakai sistem bunga fleksibel. Bunganya tidak tetap, tapi mengikuti kondisi permintaan dan penawaran. Contohnya, kalau banyak orang yang meminjam, dana di pool akan berkurang, yang dimana bunga akan naik. Kalau sedikit orang yang meminjam, dana di poolnya banyak, jadi bunganya akan turun. Nah, di mana ini membuat EVI bisa menyeimbangkan pasar secara otomatis tanpa manusia.
Lalu yang keempat, dia ini smart contract, yang dimana otomatis, transparan, dan tidak bisa diubah sembarangan. Semua proses di EVA ini dikendalikan oleh smart contract. Artinya, transaksi ini diproses otomatis, aturannya ini dibuat di kode, bukan manusia. Tidak bisa dimanipulasi juga, dan semua transaksi tercatat di blockchain. Inilah yang membuat eBay termasuk platform yang sangat aman dan dipercaya jutaan pengguna. Lalu yang kelima ada A-token, yang dimana bukti kamu menyimpan aset. Jadi setiap kali kamu menyimpan aset di eBay, kamu mendapatkan A-token. Contohnya deposit USDC, yang dimana kamu akan mendapat A USDC. Terus deposit ETH atau ETH dapat ETH. Nah, apa sih fungsinya? A-token ini akan bertambah nilainya setiap detik, yang dimana ia akan mengikuti bunga yang kamu dapatkan. Jadi, saldo kita ini bakal terus tumbuh otomatis. Nah, eBay juga punya beberapa fitur yang membuatnya beda dari platform DeFi lainnya. Fitur-fitur inilah yang membuat eBay menjadi salah satu platform lending borrowing terbesar di dunia. Berikut penjelasan yang lebih jelas dan sederhananya. Nah, yang pertama, ada variable interest rate atau bunga variabel. Ini adalah bunga yang terus berubah mengikuti kondisi pasar. Cara kerjanya ini kalau banyak orang yang meminjam, dana di pool akan menipis dan bunganya akan naik. Lalu kalau misal sedikit yang meminjam, dananya melimpah, lalu bunganya akan turun. Nah, bunga variabel itu cocok untuk pengguna yang ingin bunga besar saat menyimpan aset, lalu juga peminjam yang ingin meminjam saat pasar sedang sepi. Intinya, bunga ini menyesuaikan supply and demand secara otomatis. Lalu yang kedua, stable interest rate, atau bunga stabil. Berbeda dari bunga variabel, bunga stabil ini memberikan perkiraan bunga yang lebih tetap dan tidak berubah terlalu cepat. Cocok untuk peminjam yang ingin lebih mudah mengatur anggaran atau membayar cicilan yang stabil dalam jangka pendek. Walaupun disebut stabil, bunga ini tetap bisa berubah, tapi hanya jika kondisi pasar berubah ekstrim. Lalu yang ketiga, ada flash loan atau pinjaman tanpa jaminan yang dimana ini sangat ikonik di AV. Ini fitur yang paling terkenal dari di AV dan jarang ada di platform lain. Nah, flash loan ini memungkinkan pengguna meminjam dana tanpa jaminan, jumlah besar sekaligus, tetapi harus dikembalikan dalam transaksi yang sama. Artinya, pinjaman terjadi hanya dalam hitungan detik. Biasanya digunakan untuk seperti arbitrage trading, refinancing, likuidasi cepat, dan perpindahan aset lintas platform. Fitur ini aman karena jika pengguna tidak mengembalikan dana pada transaksi yang sama, seluruh transaksi ini akan dibatalkan otomatis. Lalu ada e-token yang itu token bunga otomatis yang seperti tadi dijelaskan. Jadi kita menyimpan aset di AV, kamu tidak hanya bakal diam menunggu bunga. Kita akan menerima e-token. Contohnya itu kayak tadi deposit di USDC akan dapat A USDC. Terus kalau deposit A ETH, kita akan dapat IHT8. Nah, jadi keunikannya ini nilai e-token ini akan naik otomatis setiap detik. Kamu bisa melihat pertumbuhannya secara real time, atau kan juga bisa dipindahkan atau digunakan di platform lain. Yang dimana ini membuat bunga EV benar-benar otomatis dan transparan. Terus dia juga ada multi-chain support. Yang dimana ini bisa dipakai di banyak jaringan. EVA ini tidak hanya berjalan di Ethereum. EVA tersedia di banyak blockchain seperti Polygon, Optimism, Avalanche, Arbitrum, Base, dan Harmony. Di sini, keuntungannya biaya transaksi bisa jauh lebih murah, misalnya seperti di Polygon. Pengguna juga bebas memilih jaringan sesuai kebutuhan. Lalu, sistem juga lebih fleksibel dan scalable. Lalu yang keenam, mereka juga memiliki fitur health factor atau indikasi risiko pinjaman. Health factor adalah angka yang menunjukkan seberapa aman pinjaman kita. Aturannya, seperti misalnya, health factor-nya di atas 1 itu berarti aman. Kalau mendekati 1, kita bisa kena likuidasi. Dan jika di bawah 1, smart contract akan melikuidasi otomatis. Di mana fitur ini sangat penting untuk pengguna agar bisa memonitor kondisi jaminan dengan jelas. Lalu yang ketujuh yaitu ada governance, yaitu pengelolaan berbasis komunitas. Pemilik token EY dapat memberikan suara untuk perubahan sistem, menentukan aset baru yang ingin ditambahkan, dan juga ikut mengatur arah pengembangan platform. Yang dimana ini membuat EY benar-benar terdesentralisasi dan dikelola bersama.
Jadi, decentralized finance atau DeFi ini memiliki banyak sekali kegunaan nyata yang sudah dipakai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nah, kita akan membahas use case utamanya yang dijelaskan dengan sederhana. Jadi, use case ini misalnya yang pertama, ada lending dan borrowing atau pinjam-meminjam aset kripto. Yang dimana ini adalah use case paling populer di DeFi. Kamu bisa meminjamkan aset kripto yang kamu punya, yang kita punya, ke platform agar dipakai orang lain. Sebagai imbalannya, kita mendapatkan bunga. Sebaliknya, kita juga bisa meminjam aset dari platform dengan cara menyimpan jaminannya dulu. Biasanya ini dalam bentuk kripto juga. Contohnya, di platform seperti EY, kamu bisa menyimpan USDT sebagai jaminan, lalu meminjam HTI, ETH tanpa harus menyerahkan data pribadi. Semua ini otomatis dilakukan di smart contract. Nah, manfaatnya ini enggak. Jadi dia nggak ada bank atau pihak ketiga. Terus juga cepat, tanpa birokrasi, dan juga bisa dipakai siapa saja dari mana saja. Lalu yang kedua ada Decentralized Exchange atau DEX. DEX itu. Yang mana ini tempat menukar aset. Nah, DEX adalah tempat untuk menukar aset kripto secara langsung tanpa perantara yang mengatur bukan perusahaan, tapi smart contract. Contohnya seperti Uniswap memungkinkan kamu menukar HTA ke USDC dalam hitungan detik tanpa harus registrasi atau KYC atau verification itu. Di sini keunggulannya privasinya tinggi, aset tetap dalam wallet kamu, yang mana itu non-custodial atau itu, dan juga prosesnya cepat dan transparan. Nah, yang ketiga ada staking. Staking ini mirip seperti mengunci aset kripto untuk membantu keamanan jaringan blockchain. Sebagai imbalannya, kita mendapat reward. Misalnya, kamu staking di HTA di jaringan Ethereum untuk membantu proses validasi transaksi. Ia memiliki manfaat ini cocok untuk passive income di kripto dan tidak butuh perangkat mining. Lalu yang keempat ada yield farming, yaitu mencari keuntungan bunga lebih tinggi. Yield farming ini berarti memindahkan aset ke berbagai platform DeFi untuk mencari bunga tertinggi, yang mana orang yang melakukan ini disebut farmer. Contohnya, farmer memindahkan stablecoin mereka ke protokol berbeda untuk mendapatkan tingkat APY paling tinggi, misalnya 8-12%. Di sini, dia memiliki risiko dan manfaat, yang dimana manfaatnya itu potensial keuntungannya tinggi. Tetapi risikonya harga token bisa turun, smart contract juga bisa diretas. Lalu yang kelima ada stablecoin, yaitu uang digital yang nilainya stabil. Nah, stablecoin ini adalah aset kripto yang nilainya mengikuti dolar atau aset lain. Ini sangat penting karena DeFi butuh uang stabil untuk transaksi dan pinjaman. Contoh seperti USDT, USDC, dan DAI. Nah, kegunaannya itu dalam DeFi, dia bisa meminjam tanpa takut, harga jatuh drastis, lalu menjadi jaminan dalam banyak platform, dan cocok untuk transaksi sehari-hari. Nah, lalu yang keenam, dia ada payment dan remittance, yaitu pembayaran dan pengiriman uang. Salah satu use case terkuat adalah membayar atau mengirim uang tanpa bank. Semuanya bisa dilakukan hanya lewat wallet. Di sini manfaatnya biayanya lebih murah, prosesnya lebih cepat dari transfer bank internasional, dan juga tidak butuh data pribadi. Contohnya itu seperti pekerja luar negeri bisa mengirim uang ke keluarganya menggunakan stablecoin hanya dalam hitungan menit. Lalu yang ketujuh, asset management atau mengatur portofolio secara otomatis. Platform DeFi menyediakan dashboard untuk mengatur aset kripto dan juga mengecek nilai portofolio hingga melakukan investasi otomatis. Contohnya itu seperti menyimpan di aset vault otomatis yang menyalurkan dana ke tempat dengan API terbaik. Dia juga bisa mengatur pembelian berkala atau dollar cost averaging secara otomatis. Lalu yang keenam, lalu selanjutnya ada bagian kelebihan dan risikonya. Yang dimana pastinya mereka juga memiliki risiko. Nah, mungkin kelebihannya ini mereka adalah platform lending terbesar di dunia. Terus mereka juga sangat transparan, risiko dikelola dengan sistem otomatis juga udah. Terus juga banyak fitur canggih seperti flash loans dan juga dapat diakses global. Risikonya itu mereka bisa volatilitas harga aset, juga adanya likuidasi otomatis jika kolateral turun. Terus juga
smart contract bisa terjadi bug, dan juga biaya gas Ethereum bisa mahal. Nah, segitu saja analisis saya mengenai platform Avi. Jadi dengan memahami konsep lending DeFi melalui EVI, kita bisa melihat bagaimana inovasi blockchain dapat menggantikan fungsi bank dengan cara yang lebih terbuka dan efisien. Segitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih.